Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak yang semangat santri Pondok Pesantren Pembangunan Pulau Pundu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan? Ya. Sebagian besar udah ya. Sebagian belum. Udah mandi? Atau ada yang nggak mandi gara-gara dingin? Cuaca dingin kan? Dingin nggak ini? Kipas? Enggak. Yang dingin dimatikan. Nah, baik anak-anak usia semuanya, pertemuan kali ini membahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-kisah singkat cerita. Sebelum kita mulai kisah Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menjadi lambang bagi kita bahwa walaupun banyak uang, banyak harta, semua ada istana besar, rumah besar, tapi tetap taat kepada Allah. Siapakah itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, mana coba? Tapi kalau kita udah dikasih Allah harta, ada mobil, ada motor, balap-balap, gitu kan? Allah kasih rumah besar, lalai atau malas, tidur aja kerja, nggak mau belajar, nggak mau ibadah. Tapi satu hamba Allah yang sangat taat, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun banyak harta kekayaannya, tetap taat kepada Allah, tetap menjalankan ibadah, tidak durhaka atau tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini sebenarnya kisah singkat. Kenapa singkat? Beliau banyak dikisahkan tidak dari awal lahir. Cuman biografinya lahir dari keturunan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan Nabi Daud sebelumnya sudah pernah menjadi pemimpin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Jadi karena sudah pernah jadi pemimpin, ketika Nabi Daud sudah uzur, di kisah lain sudah tiada, maka diangkatlah Nabi Sulaiman menjadi raja, pemimpin. Beliau menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hewan-hewan binatang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Manusia tunduk kepada Nabi Sulaiman. Luar biasa. Semua makhluk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kenapa bisa? Nabi Sulaiman bisa bahasa jin. Kamu bisa nggak bahasa jin? Si bin tatang, si bin tutung. Datanglah kau jin. Itu mantra dukun, nggak boleh kita ikuti. Nah, kamu pengen nggak jadi dukun? Hah? Mantra orang biar sayang sama kamu. Nggak boleh, apalagi bercita-cita menjadi dukun. Na'udzubillah. Kawannya jin kalau bercita-cita jadi dukun. Nah, Nabi Sulaiman bisa bahasa jin. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang atau hewan.
Misalnya ada kerbau, paham Nabi Sulaiman apa yang dibilang. Kamu paham nggak apa kata kerbau? Wah, katanya. Tiap malam kamu dicium sama nyamuk. Tit, gitu. Nah, kamu ngerti nggak apa kata nyamuk tuh? Jadi kalau Nabi Sulaiman tuh paham. Bahkan Nabi Sulaiman paham bahasa atau logat dari angin. Nabi Sulaiman paham bahasa angin. Jadi kendaraan Nabi Sulaiman itu angin. Angin. Contoh, Nabi Sulaiman pengen ke Mekah. Ya angin datang sini. Nah, datang angin berubah menjadi pesawat. Di bawah angin tuh. Angin yang bawa langsung sampai. Anginnya kencang. Luar biasa. Jadi banyak yang bercita-cita umat Nabi Sulaiman tuh pengen kayak Nabi Sulaiman. Enak aja mau kemana, kendaraannya angin, istana besar. Nah, di suatu hari Nabi Sulaiman sebagai raja membawa bala tentara yang sangat banyak untuk inspeksi wilayah. Apa itu inspeksi? Mengunjungi wilayah-wilayah kerajaan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman di tengah jalan dengar suara semut. Apa dalam Quran disebutkan? Patabas sama dohika. Nabi Sulaiman itu tabassum atau tersenyum kayak hampir tertawa. Stop para tentara. Nah, itu Nabi Sulaiman. Tentu prajurit di belakang Nabi Sulaiman, kenapa berhenti ya? Kan ini di tengah jalan, kok berhenti ya? Nah, datang prajurit paling depan. Wahai Nabiullah, Nabi Sulaiman, raja kami. Kenapa kita berhenti di sini? Ada semut di depan kita yang sedang menyampaikan ke kawan-kawannya agar masuk ke dalam sarang. Karena kita mau lewat. Karena mereka semut-semut itu takut diinjak oleh kita, takut diinjak oleh kuda-kuda kita. Luar biasa. Maka Nabi Sulaiman menyetop agar seluruh semut-semut masuk dulu ke dalam sarang, baru lewat lagi. Keletak. Nah, itu kan suara kuda. Pernah naik kuda? Nah, angkat tangan yang pernah naik kuda. Betul nih? Pernah ya? Luar biasa. Terus pernah balap kuda? Balap kuda seru itu. Loncat-loncat kudanya sampai mau jatuh kita. Diempas-empaskan dengan kita itu. Nah, belum ada ya? Nah, bercita-cita nanti kita olahraga kuda supaya sehat, ya kan? Jadi anak-anak Ustaz semua, lanjut cerita. Nah, inilah Nabi Sulaiman alaihissalam setelah masuk para semut-semut itu ke sarangnya, berjalan lagi Nabi Sulaiman dengan bala tentara. Maka suatu hari stop di satu tempat. Kenapa kita berhenti wahai Raja Nabiullah Sulaiman? Kata para tentara, kita harus mencari air untuk persediaan stok minuman perjalanan berikutnya. Berangkat beberapa prajurit. Nah, berangkat cari sungai isi air, cari sumur isi air sebanyak-banyaknya. Karena tentaranya banyak, ribuan. Nah, di saat duduk-duduk Nabi Sulaiman menunggu stok air atau stok belanjaan, maka dia lihat burung hut-hut nggak ada. Burung apa namanya? Burung hut-hut nggak ada. Mana burung hut-hut yang sering datang ke Nabi Sulaiman?
sering datang. Berarti burung yang jinak. Tiba-tiba tidak lama datang. Sebelum datang burung hudhud, Nabi Sulaiman bilang, ngomong gini, mana burung hudhud? Nah, para prajurit berkata, kami nggak ada melihat burung hudhud lewat, wahai Nabi Sulaiman. Nah, maka dijawab Nabi Sulaiman, kalau dia nggak datang juga dan dia tidak memberi kabar yang penting, memberi kabar yang berguna, akan saya potong burung hudhud. Nah, kalau udah dipotong burung hudhud, dimasak. Pernah makan burung? Tangkap burung pakai apa? Pakai senapan. Nah, mulai ditinggalkan ya, karena burung itu juga burung hudhud atau burung-burung yang lain supaya lestari di hutan Indonesia. Jadi anak-anak Ustaz semua, singkat cerita, datanglah burung hudhud tadi. Nah, apa kata burung hudhud? Wahai Raja Nabi Sulaiman, saya akan memberikan kabar 2 macam. Berapa macam? 1, kabar gembira. 2, kabar duka. Kabar yang menyenangkan, 2, kabar yang tidak menyenangkan. Kabar yang menyenangkan yaitu ada raja yang adil, ratu yang adil, rakyatnya makmur, bahagia. Nah, yang kedua, kabar buruknya, ratu ini menyembah matahari. Nah, tentu Raja Nabi Sulaiman penasaran. Kalau nggak ada berita seperti ini yang kamu bawa, wahai burung hudhud, saya sudah potong lehermu. Nah, itu Nabi Sulaiman tegas. Karena dia adalah seorang raja. Maka kalau begitu, kalau benar yang kamu katakan, kata Nabi Sulaiman, bawakan surat ini kepada ratu tersebut dan dengarkan apa yang dijawab oleh ratu tersebut setelah membaca surat ini. Nah, maka burung tadi membawa surat Nabi Sulaiman. Apa isi surat itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat datang Nabi Sulaiman, datang dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, begitu kira-kira. Lanjut. Maka Nabi Sulaiman menunggu jawaban dari surat itu. Apa isi suratnya tadi? Masuklah ke dalam agama Islam, sembahlah Allah. Nah, begitu ajarannya. Kalau tidak, maka negerimu akan kami datangi. Nah, ibarat kita ditundukkan oleh Nabi Sulaiman negeri itu, ditundukkan supaya rakyatnya itu memiliki raja, rajanya Nabi Sulaiman lagi, enggak Ratu Bilqis lagi. Maka Ratu Bilqis sebagai raja di situ bilang, hai para menteriku. Ya, apa kata Ratu Bilqis tadi? Hai para menteri, bagaimana dengan surat Raja Sulaiman ini? Apa jawab para menteri? Kita lawan Raja Sulaiman. Wah, Raja Sulaiman besar kerajaannya. Ada yang lain bilang, kita berikan hadiah yang banyak biar Raja Sulaiman itu diam. Kita tutup mulutnya pakai hadiah yang banyak, emas dan lain-lain. Ada yang bilang, lebih baik kita lawan. Nah, kita berperang melawan Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Ratu Bilqis?
lebih baik kita lihat dulu seberapa hebat kerajaannya, sehingga kita bisa mengukur kemampuan tentaranya. Nah, maka bersiaplah Ratu Bilqis dan para tentara menuju Raja Sulaiman. Sebelum berangkat diutus dulu 2 orang mengantarkan hadiah yang besar, isinya emas dan berlian. Sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, di istana Nabi Sulaiman, hadiah apa ini? Ini hadiah dari ratu kami, Ratu Bilqis. Setelah itu, apa jawab Nabi Sulaiman? Itu hadiah, kembalikan ke ratumu. Saya tidak butuh hadiah. Saya butuh jawaban dari ratumu. Dia mau masuk ke dalam ajaran agama Islam, menyembah Allah, meninggalkan matahari atau tidak. Nah, terkejut utusan Ratu Bilqis, tidak terima hadiah, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, Ratu Bilqis siap mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman dengan para tentara. Siap. Tujuannya berkunjung, melihat bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau besar, tentu nggak bisa dilawan. Kalau kecil, dilawan saja. Nah, begitu kan? Betul? Kalau lawanmu besar, berani nggak kamu? Takut. Kalau lawanmu kecil, berani? Nah, tetap tidak boleh berkelahi. Betul? Betul? Setuju? Nah, oke, anak-anak Ustaz semuanya. Ya. Masih nampak langitnya? Apa bacaannya situ? Nadia Aisyah. Dan bawahnya Barakallahu. Berarti masih cerah ya, walaupun hujan ngantuk. Jadi lanjut cerita, anak-anak Ustaz semuanya. Datanglah Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sewaktu berangkat, sampai beritanya ke Nabi Sulaiman akan datang Ratu Bilqis, kumpul para menteri, kumpul para ulama, kumpul para jin. Nah, dikumpul Raja Sulaiman. Nabiullah Sulaiman bilang gini, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istanaku? Apa kata jin? Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istanamu wahai Raja Sulaiman dalam waktu sekedip mata. Udah jadi, udah pindah. Luar biasa. Luar biasa. Salah versi, kita ulang versinya. Apa kata jin tadi? Saya bisa memindahkan, ya, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis wahai Raja Sulaiman sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Nah, berarti sebelum berdiri dari tempat duduk. Berapa lama itu? 1 detik. Kira-kira sebegitulah ya. Tapi dijawab oleh seorang yang alim dari golongan manusia, dari golongan jin, sebelum berdiri dari tempat duduk. Nah, kalau dari golongan manusia, seorang yang alim, apa jawabnya? Saya bisa memindahkannya dengan izin Allah, wahai Raja Sulaiman, sebelum engkau kedipkan matamu. Wah, lebih cepat itu. Maka berpindahlah singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman?
bangun istana, katanya kepada golongan jin. Istana yang baru, yang megah, baru dimasukkan ke dalamnya singgasana Ratu Bilqis. Dibangun, megah, luar biasa. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, lanjut cerita. Baik, masih ada waktu sekitar 7 menit. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, maka sampailah Ratu Bilqis kemana? Istana Raja Sulaiman. Maka masuklah keduanya ke istana baru yang lebih megah, lebih besar, luar biasa. Setelah sampai di pintu gerbang masuk, tiba-tiba di depan pintu istana keramiknya dari kaca, marmernya itu dari kaca, di bawahnya ada kolam, di bawahnya ada ikan-ikannya. Wah, luar biasa. Maka Ratu Bilqis mengangkat jubah kerajaannya, jubah ratunya, sehingga terlihat betis Ratu Bilqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai ratu, turunkan saja jubah ratu atau jubah kerajaanmu. Kan raja-raja itu pakai jubah besar. Karena ini air di bawah keramik kaca. Ratu Bilqis tidak menginjak air, tapi menginjak kaca yang di bawahnya ada kolam. Malu Ratu Bilqis. Dia kira melewati air. Rupanya di bawah kaca. Kaca di bawahnya kolam yang isinya ikan. Nah, luar biasa indah. Maka malu Ratu Bilqis. Maka sambil naik ke istana, wah megah luar biasa. Setelah melihat-lihat, dia lihat, wah ini singgasana tempat duduk ratu seperti punya saya, kata Ratu Bilqis. Ya memang punya ratu, kata Nabi Sulaiman. Kok bisa punya saya sampai ke sini? Dengan kehendak Allah, kata Nabi Sulaiman. Maka takjub, heran Ratu Bilqis. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kamu bisa nggak kayak gitu? Memindahkan kursi besar sekejap mata, pindah. Sampai ke tengah laut. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, karena saking salut, takjub luar biasa Ratu Bilqis, mulailah dia luluh hatinya. Mungkin benar yang disampaikan Raja Sulaiman, tunduk kepada Tuhannya, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis beriman kepada Nabi Sulaiman, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang Ratu Bilqis ke negerinya, hilang segala agama yang menyembah patung, menyembah matahari, menyembah segala-galanya. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ratu Bilqis menjadi istri Nabi Sulaiman. Ya, apa tadi ujung ceritanya? Ratu Bilqis menjadi istri Nabi Sulaiman. Alhamdulillah. Jadi ini kisah juga diceritakan di dalam Al-Quran. Apa maksud dari kisah itu? Apa pelajaran yang dapat kita pelajari? Nah, dengarin sebelum Ustaz tanya, nanti satu persatu Ustaz kasih penjelasan. Walaupun Nabi Sulaiman itu hebat, luar biasa, kaya, mewah, punya harta yang banyak, punya istana yang megah, bisa bicara kepada jin, manusia, hewan, binatang, angin, tapi dia tetap beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga manusia, walaupun banyak harta uang,
nanti kalau udah besar kamu seperti kita contoh Nabi Sulaiman, tetap taat kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga amin ya rabbal Alamin. Nah, mungkin ini aja anak-anak semuanya. Yang jelas Ustaz tanya dulu satu persatu. Tadi ada